Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Asyifa Mubarika dengan nomor NIM 2108105005. Di sini saya akan membacakan per kalimat terjemahan dari kitab Ta'limu Ta'lim ini dan serta penjelasan isi dan juga ilmu kebahasaan dari nahwunya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Satu pasal mengenai kesungguhan dan kontinuitas atau terus-menerus dan semangat. Thumma la budda minal jiddi wal muwadhabati wal mulazimati li talibil ilmi wa ilaihil isyaratu fil Qur'ani biqaulihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa qaulihi ta'ala ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa qad qila man talaba syai'an wajada wa man qara'al baba walaja. Kemudian semestinya dari bersungguh-sungguh dan terus-menerus dan sungguh-sungguh bagi pelajar, dan kepada hal ini ada petunjuk di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang berjuang mereka semua di jalan kami, sungguh kami akan beri petunjuk kepada mereka kepada jalan kami, dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan sekuat tenaga, dan sungguh dikatakan, barang siapa yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkannya. Dan barang siapa yang mengetuk kepada pintu dengan sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Jadi di sini dijelaskan bahwa para santri harus bersungguh-sungguh dalam belajar, harus tekun seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran, dan orang-orang yang berjihad atau berjuang sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar-benar Allah akan tunjukkan kepada mereka kepada jalan-jalan menuju keridhaan Allah Ta'ala. Dan dikatakan juga, barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari sesuatu, tentu akan mendapatkannya. Dan siapa saja yang mau mengetuk pintu dan maju terus, tentu bisa masuk. Wa qila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna qila yahtaju fit ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddi thalathati al-muta'allimi wal ustadhi wal abi in kana fil ahya'i. Dan dikatakan seukuran sesuatu dengan bersungguh-sungguh, maka kamu bisa meraih apa-apa yang kamu cita-citakan. Dikatakan perlu dalam urusan belajar ilmu dan ilmu fikih kepada 3 kesungguhan. Yang ke-1 adalah kesungguhan muridnya, yang kedua kesungguhan gurunya, yang ketiga bapaknya jika masih hidup. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa dengan kadar sengsaramu dalam berusaha, kamu akan mendapatkan apa yang kamu dambakan. Dan dikatakan juga bahwa belajar dan memperdalam ilmu fikih itu dibutuhkan adanya kesungguhan dari 3 orang. Yang pertama kesungguhan muridnya, yang kedua gurunya, dan yang ketiga ayahnya jika masih hidup. Ansyadani asy-syaikhul imamul ajalli al-ustadzu Sadiduddin Asy-Syirazi rahimallahu ta'ala rahmatullahi alaihi lil imami Syafi'i. Telah mensyairkan kepada Syekh pemimpin yang mulia, gubahan Imam Syafi'i, dan didendangkan oleh Ustadz Sadiduddin Asy-Syirazi.
Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin wa ahaqqu khalqillahi bilham imru'un dhu himmati yabla bi'aishin dayiqin wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tibul 'aishil ahmaqi lakinna marruziqal hijahu rimal ghina diddani yaftariqani ayyatafarruqin. Kesungguhan itu bisa mendekatkan setiap masalah yang sulit, dan kesungguhan itu bisa membukakan setiap pintu yang terkunci. Dan yang paling pantas makhluk Allah untuk bersungguh-sungguh adalah seseorang punya cita-cita tinggi. Yang punya cita-cita tinggi hancur hidupnya menjadi miskin di antara bukti dan atas kekuasaannya dan hukum Allah adalah kesulitan orang cerdas dan kehidupan orang bodoh dengan kemewahan seseorang, tetapi yang diberi rizki dengan kecerdasan terhalang dengan kekayaan. Inilah dua hal yang berbeda dengan sangat mencolok. Nah, di sini dijelaskan bahwa Ustadz Syadiduddin mengalunkan syair gubahan Imam Syafi'i bahwasannya kesungguhan itu dapat mendekatkan sesuatu yang jauh dan bisa membukakan pintu yang terkunci. Sungguh sangat banyak orang yang bercita-cita luhur bersedih karena diuji dengan kemiskinan. Barangkali sudah menjadi suratan takdir dan keputusan Allah bahwa banyak orang cerdas tapi miskin dan banyak orang bodoh yang kaya raya. Dan kedua hal tersebut tidak bisa dikumpulkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilmu kebahasaan dari nahwunya, yaitu tentang fi'il. Nah, fi'il ini apa sih? Nah, fi'il ini merupakan kalimah yang menunjukkan atas makna definit dan terikat dengan waktu. Nah, tanda-tanda fi'il ini apa saja? Yang pertama, fi'il ini didahului oleh huruf qad. Huruf qad ini artinya adalah sungguh. Ini contohnya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, contohnya. Maka terus didahului oleh huruf sin yang artinya akan. Terus yang ketiga itu didahului oleh saufa, huruf saufa yang artinya akan juga. Bedanya sin dengan kata saufa ini digunakan untuk waktu yang lebih lama daripada sin. Terus yang keempat diakhiri dengan ta tanits. Itu adalah ciri-ciri dari fi'il. Nah, fi'il ini terbagi menjadi macam-macam fi'il. Fi'il itu ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi ini adalah kalimah yang menunjukkan suatu pekerjaan pada masa yang berlalu atau masa lampau. Nah, ciri-ciri dari fi'il madi ini menunjukkan masa lampau. Yang kedua bertemu dengan ta' fa'il dan ta' tanits sakinah. Yang ketiga
Harokat akhirnya berupa fathah. Yang keempat, dapat bertemu dengan domir rofa. Nah, yang kedua macam-macamnya yaitu fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini merupakan kalimah yang menunjukkan suatu pekerjaan pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Ciri-ciri dari fi'il mudhari ini yaitu menunjukkan masa sekarang atau masa yang akan datang. Yang kedua, diawali dengan huruf mudhari'ah alif, nun, ya, dan ta. Nah, yang ketiga dapat dimasuki amil nawasib dan amil jawazim. Nah, yang ketiga ini macamnya yaitu fi'il amr. Fi'il amr adalah kalimat yang menunjukkan makna perintah dan memuat masa yang akan datang. Ciri-ciri fi'il amr yaitu menunjukkan arti perintah secara mandiri. Yang kedua, patut bertemu dengan nun taukid, thaqilah, dan khafifah. Nah, selain itu juga ada ciri dari macam-macam fi'il berdasarkan waktu. Ada juga beberapa pembagian fi'il. Yang pertama itu fi'il berdasarkan kebutuhan terhadap objek atau fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Yang kedua adalah fi'il aktif dan fi'il pasif atau fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Yang ketiga ada fi'il berdasarkan huruf penyusun atau fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Nah, fi'il berdasarkan kebutuhan terhadap objek atau fi'il lazim dan fi'il muta'addi ini merupakan yang pertama ini fi'il lazim. Fi'il lazim ini adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek intransitif. Contohnya kolam telah berdiri atau jalasa telah duduk. Nah, terus yang kedua adalah fi'il fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi ini adalah fi'il yang membutuhkan objek transitif. Contohnya, kataba telah menulis. Nah, menulis apa gitu. Terus yang kedua ada juga fi'il lazim. Ini mah sudah ya. Terus ada juga fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Fi'il ma'lum ini adalah fi'il kata kerja pasif dan fi'il majhul ini merupakan kata kerja tadi fi'il ma'lum adalah kata kerja aktif dan fi'il majhul adalah kata kerja pasif. Nah, selanjutnya ada fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il sahih ini adalah fi'il yang huruf penyusunnya terbebas dari huruf ilat. Nah, huruf ilat ini ada alif, wawu, dan ya. Nah, yang terakhir ada fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ini adalah fi'il yang huruf penyusunnya mengandung minimal salah satu dari 3 huruf ilat, yaitu alif, wawu, dan ya, baik pada awal, tengah, dan akhir kata. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari fi'il pada kitab Ta'limut Ta'lim. Yang pertama itu ada kata minal jiddi, dari bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di sini yaitu ini merupakan kata fi'il dari fi'il mudhari. Fi'il maddi. Fi'il mudhari, ya benar, fi'il mudhari. Nah, selanjutnya ada kata lanahdiyannahum. Nah, ini merupakan fi'il dari fi'il mudhari karena masa yang akan datang, karena masa yang akan memberi petunjuk. Jadi dia ini merupakan fi'il yang akan mendatang. Terus ada juga khudil kitab, ambillah kitab ini. Ini merupakan fi'il amr karena merupakan sebuah perintah.
Terus ada juga talaba syai'an, yang mencari sesuatu ini merupakan fi'il mudhari. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.